Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dengan NPM 202310715256 dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek data mining yang berjudul analisis sentimen ulasan pengguna SophieCode menggunakan TF-IDF dan algoritma Naive Bayes dengan pendekatan metodologi CRISP-DM. Dalam presentasi ini saya akan mulai dari latar belakang, metode yang digunakan proses pengolahan data hingga hasil evaluasi model yang telah saya bangun. Agar penyampaian lebih terstruktur, presentasi ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, serta manfaat penelitian. Yang kedua adalah tinjauan pustaka yang membahas konsep data mining, metodologi, CRISP-DM, TF-IDF, dan Naive Bayes. Yang ketiga ada metodologi penelitian yang menjelaskan tahapan pengerjaan mulai dari business understanding sampai deployment. Yang keempat adalah evaluasi dan pembahasan hasil modeling dan diskusi kritis. Kemudian diakhiri oleh kesimpulan dan saran, ringkasan capaian dan rekomendasi. Oke, kita lanjut. Yang pertama adanya bab 1 pendahuluan, latar belakang dan rumusan masalah. Volume ulasan terus tumbuh pesat. Layanan pesan antar makanan digital menghasilkan ulasan dalam jumlah besar berisi persepsi pengguna tentang kualitas layanan, kecepatan antar, harga, dan promo. Yang kedua, data ulasan bersifat tidak struktur. Analisis manual memakan waktu, rawan subjektif, dan tidak efektif untuk data berskala besar, sehingga dibutuhkan pendekatan data mining NLP. Yang ketiga, Naive Bayes sebagai metode klasifikasi, sederhana, efisien, dan terbukti efektif pada konteks ShopeeFood maupun Shopee Movida dan semua tahun 2022 dan Nurian et al. Tahun 2024. Permasalahan adalah jumlah ulasan yang sangat banyak membuat proses analisis secara manual menjadi tidak efektif dan memerlukan waktu yang lama. Padahal dari kumpulan ulasan tersebut banyak informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan ShopeeFood. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya menggunakan teknik data mining, khususnya analisis sentimen, untuk mengelompokkan setiap ulasan ke dalam kategori positif, negatif, maupun netral. Dengan adanya analisis sentimen ini, data yang awalnya hanya berupa kumpulan komentar dapat diubah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Kita masuk ke rumusan masalah inti. Yang pertama, bagaimana karakteristik data ulasan ShopeeFood dari Kaggle, apa saja tahapan pre-processing yang tepat sebelum klasifikasi, bagaimana TF-IDF mengubah teks ulasan menjadi fitur numerik, bagaimana Naive Bayes diimplementasikan dalam klasifikasi sentimen. Yang terakhir adalah bagaimana cara mengevaluasi kinerja model yang dihasilkan. Selanjutnya ada tujuan penelitian, tujuan manfaat, dan ruang lingkup. Tujuan proyek yang pertama adalah menganalisis karakteristik dataset ulasan pengguna ShopeeFood. Kedua, melakukan proses pre-processing terhadap data teks agar data siap digunakan pada proses klasifikasi. Yang ketiga, menerapkan metode TF-IDF sehingga pembobotan kata sehingga data teks dapat diubah menjadi bentuk numerik. Keempat, membangun model klasifikasi menggunakan Naive Bayes. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi performa model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, advanced score, serta confusion matrix. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami kecenderungan opini pengguna terhadap layanan ShopeeFood serta menjadi contoh penerapan data mining dalam bidang analisis sentimen.
Di bidang akademis menjadi contoh penerapan data mining pada teks berbahasa Indonesia dengan CRISPR-DM dan yang praktis membantu memahami opini pelanggan terhadap layanan ShopeeFood secara struktur. Ruang lingkup dan batasan menggunakan data sekunder dari Kaggle tanpa survei atau wawancara primer, mencakup 3 kelas sentimen positif, negatif, dan netral, hanya menggunakan algoritma Naïve-Bayes tanpa perbandingan algoritma lain. Yang keempat, pre-processing meliputi scaffolding, cleaning, tokenizing, stop word removal, steaming, dan TF-IDF. Yang keempat, evaluasi mencakup akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion metric. Yang terakhir, tidak membahas pengembangan aplikasi atau deployment ke sistem produksi. Yang kelima, lanjut bab 2 tinjauan pustaka, CRISPR-DM, Naïve-Bayes, dan TF-IDF. Pada penelitian ini terdapat beberapa konsep utama yang digunakan. Pertama adalah data mining, yaitu proses menggali informasi atau pola tersembunyi dari sekumpulan data sehingga dapat menghasilkan pengetahuan baru yang berguna dalam pengambilan keputusan. Kedua adalah metodologi CRISPR-DM. Metodologi ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis, mulai dari memahami permasalahan, memahami data, mempersiapkan data, membangun model, mengevaluasi model, sehingga menyajikan hasil. Selanjutnya digunakan algoritma Naïve-Bayes sebagai metode klasifikasi. Algoritma ini bekerja berdasarkan probabilitas sehingga mampu menentukan kemungkinan suatu ulasan termasuk ke dalam kelas positif, negatif, atau netral. Sebelum masuk ke algoritma Naïve-Bayes, data teks terlebih dahulu diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF. TF-IDF memberikan bobot pada setiap berdasarkan tingkat kemunculannya, sehingga kata-kata yang lebih penting memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan kata yang sering muncul tetapi kurang bermakna. Di sini 6 metodologi CRISPR-DM. Yang pertama ada business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat ada modeling, yang kelima evaluation, yang keenam deployment. Naïve-Bayes classifier, algoritma klasifikasi berbasis probabilitas teorema Bayes, mengasumsikan setiap fitur kata bersifat independen. Yang pertama ada sederhana dan mudah diimplementasikan, komputasi cepat untuk data teks besar, performa stabil untuk analisis sentimen. Yang kedua ada TF-IDF, Turn Frequency Inverse Document Frequency, pembobotan kata berdasarkan frekuensi dan tingkat kepentingan dalam dokumen. TF, seberapa sering kata muncul dalam suatu ulasan. IDF, seberapa penting atau khas kata tersebut di seluruh dokumen. Oke, lanjut bab 3, Business dan Data Understanding. Pada tahap ini saya terlebih dahulu memahami permasalahan yang ingin diselesaikan. Permasalahan utamanya adalah banyaknya ulasan pengguna ShopeeFood yang belum masuk dimanfaatkan secara maksimal untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah mengubah kumpulan ulasan tersebut menjadi informasi yang dapat menunjukkan kecenderungan sentimen pengguna. Setelah itu dilakukan data understanding. Dataset yang digunakan berasal dari 30 ulasan. Dataset memiliki 2 atribut, yaitu review dan label sebagai data masukan dan label sebagai target klasifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan missing value maupun data duplikat. Selain itu, distribusi label juga seimbang karena masing-masing kelas positif, negatif, dan netral berjumlah 10 data, sehingga tidak ada kelas yang mendominasi proses pembelajaran model. Ulasan pengguna ShopeeFood tersedia dalam jumlah besar namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengetahui kecenderungan sentimen pelanggan. Pendekatan data mining dibutuhkan agar ulasan dapat diklasifikasikan secara otomatis ke kategori positif, negatif, atau netral. Yang kedua ada pemangku kepentingan. Penyedia layanan mendapat bahan evaluasi kualitas layanan dan perbaikan aspek keluhan. Pengguna mendapatkan gambaran layanan dari pengalaman pengguna lain. Yang ketiga ada menjadi contoh penerapan data mining pada klasifikasi teks data.
Berikut adalah dataset yang saya gunakan data understanding-nya. Di sini ada meliputi positif, negatif, netral, sama-sama 10. Ini saya buat 30 data ulasan karena Shopee Food bersifat sensitif datanya. Oke, kita lanjut ke data preparation. Tahap ini merupakan salah satu tahapan paling penting karena kualitas data sangat mempengaruhi hasil klasifikasi. Tahapan pertama adalah cleaning, missing atau duplikat. Setelah itu dilakukan normalisasi kata agar penulisan yang berbeda tetap memiliki arti sama menjadi seragam. Kemudian dilakukan pre-processing yang terdiri dari scaffolding, cleaning, tokenizing, stop word, removal, dan stemming. Scaffolding digunakan untuk mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Cleaning digunakan untuk menghapus angka simbol URL maupun karakter yang tidak diperlukan. Tokenizing memecah kalimat menjadi kumpulan data. Smoothproof removal kalimat menjadi kumpulan data. Stemming mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Yang ke-8, setelah proses processing, data kemudian diubah menjadi bentuk numerik menggunakan TF PDF. Yang terakhir, dataset dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20% sebelum ke proses pemodelan. Contohnya, makanannya enak banget, driver cepat sampai. Makanan enak banget, driver cepat adalah label atau reviewnya. Split data rasio 80/20. Training sama dengan testing diterapkan sebelum data masuk ke tahap modeling. Ini adalah bagian dari review atau label pada ulasan pengguna Shopee Food. Yang keempat ada modeling, multinomial naive Bayes. Algoritma ini dipilih karena sederhana, cepat, dan cukup baik digunakan pada data berbentuk teks. Cara kerjanya adalah menghitung probabilitas setiap kata terhadap masing-masing kelas sentimen. Misalnya kata enak, puas, atau cepat memiliki peluang lebih besar masuk ke kelas positif, sedangkan kata seperti kecewa, lama, atau buruk cenderung masuk ke kelas negatif. Contohnya seperti ini. Ini adalah tahapan-tahapannya dari naive Bayes. Yang di bawahnya ada parameter modeling, algoritma, multinomial naive Bayes, fitur TF sampai DF maksimal 5000 fitur, validasi train split, ratio data 80% training dan 20% testing. Parameter default glory tanpa tanding, metric, accuracy, precision, recall, F1, dan score. Maka apa naive Bayes dipilih? Karena sederhana, cepat, dan efektif untuk data teks berfitur banyak seperti hasil TF PDF. Selanjutnya ada evaluation dan deployment. Metrik evaluasi, akurasi, ketepatan prediksi model secara keseluruhan terhadap data testing. Precision, ketepatan model saat memprediksi suatu kelas sentimen tertentu. Recall, kemampuan model menemukan seluruh data yang seharusnya masuk kelas tertentu. F1 score, rata-rata harmonis atau precision dan recall. Confusion matrix digunakan untuk membandingkan data terklasifikasi benar atau salah di tiap kelas, membantu mengidentifikasi kelas yang paling sering tertukar, misalnya positif versus netral, atau dengan kata lain netral. Deployment, penerapan hasil analisis, belum berupa integrasi ke sistem produksi. Hasil disajikan untuk laporan, visualisasi, dan rekomendasi keputusan berbasis data. Yang pertama adalah laporan hasil analisis, mendokumentasikan seluruh proses dari pre-processing hingga pembahasan. Yang kedua, visualisasi distribusi sentimen, menampilkan jumlah ulasan tiap kelas sentimen secara grafis. Confusion matrix dan metrik, menilai performa model klasifikasi secara kuantitatif. Yang keempat, rekomendasi keputusan,
masukan berbasis hasil sentimen untuk evaluasi layanan. Yang kelima, ada simulasi dashboard menjanjikan grafik dan ringkasan sentimen untuk pemantauan. Yang keenam, rencana integrasi aplikasi menyampaikan model untuk memprediksi ulasan baru secara otomatis. Oke, selanjutnya ada hasil modeling pembagian data dan prediksi. Untuk pembagian datanya ada training, ada testing. Total data 30, rasio 80, perbandingannya 20. Contohnya, hasil prediksi data testing, review, pengiriman cepat sekali, aktual, positif, dan prediksi netral. Harga cukup sesuai, netral. Pelayanan cepat dan ramah, aktual positif, prediksi netral. Pengiriman sangat lambat, aktual negatif, prediksi positif. Biasa saja artinya netral, tidak ada positif atau negatif. Kesalahan prediksi orange terjadi pada kata kunci sentimen kuat, cepat, atau lambat akibat data training yang masih terbatas. Oke, terus selanjutnya ada distribusi, prediksi, dan diskusi kritis. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pre-processing sangat memenuhi hasil klasifikasi, sehingga bersih data yang digunakan maka semakin baik pula performa model. Selain itu, jumlah dataset juga menjadi faktor penting. Dataset yang lebih besar akan memberikan variasi kata yang lebih banyak sehingga model dapat belajar lebih optimal. Oleh karena itu, dataset yang lebih banyak agar tingkat akurasi model dapat ditingkatkan. Ini adalah hasil negatif, positif, netral. Saya tidak mengambil banyak karena ulasan ShopeeFood bisa berdampak pada driver atau customer yang istilahnya terlalu rinci dan terlalu bermasalah jika semisal mengambil data yang lumayan banyak. Makanya saya mengambil 30 data saja. Untuk interpretasi model condong memprediksi kelas netral 5 dari 6 data testing, sedangkan positif hanya 1 kali dan negatif tidak terprediksi sama sekali. Identifikasi utama dataset kecil 24 data training membuat model belum punya variasi pola kata yang cukup. Perbandingan literatur sejalan dengan Agustina, Mufida, Ramadan, dan Kosasi, NB efektif untuk ulasan e-commerce. Skala data proyek jauh lebih kecil 30 versus ratusan atau ribuan data. Kelemahan dan bias. Data set kecil, variasi kata terbatas, pre-processing teks tidak baku belum maksimal, asumsi independensi antir fitur, abaikan konteks dan negasi. Yang terakhir ada data testing hanya 6, evaluasi belum stabil. Upaya pengembangan, memperbanyak dataset dan variasi kata, cross validation untuk pengujian lebih konsisten. Yang terakhir ada turning fitur TF-IDF. Kesimpulan, berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode TF-IDF dan algoritma NiFi berhasil diterapkan untuk analisis sentimen ulasan pengguna ShopeeFood. Analisis sentimen ulasan ShopeeFood berhasil diterapkan menggunakan multinomial DFI dengan pembobotan FIDF pada 30 data ulasan 3 kelas seimbang. Yang kedua, seluruh tahapan CRISP-DM, business understanding hingga development diterapkan secara sistematis dan terdokumentasi. Yang ketiga, model mampu memprediksi sentimen namun performa belum optimal akibat jumlah data yang masih sangat terbatas, 24 data training. Yang terakhir ada hasil analisis tetap memberi gambaran awal yang berguna. Sentimen positif menonjolkan keunggulan layanan, sentimen negatif menandai area perbaikan. Saran dan pengembangan lanjutan. Untuk pengembangan selanjutnya disarankan menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih beragam. Selain itu, penelitian dapat membandingkan algoritma Bayes dengan algoritma lain seperti vector machine, random forest maupun decision tree. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan hasil analisis ke dalam bentuk dashboard atau aplikasi sehingga hasil klasifikasi dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pengguna maupun pihak pengelola layanan. Yang terakhir ada perluas sumber data, menggabungkan ulasan dari Google Play Store, media sosial, dan sumber lain.
Sekian saja dari saya mengenai analisis sentimen ulasan pengguna Shopee Food menggunakan TF-IDF dan algoritma Navies dengan pendekatan kris PDM. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penelitian yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.